Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, yang lagi sempit mudah-mudahan segera diluaskan oleh Allah, yang sedang banyak hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah, yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang layak. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang ada masalah baik dalam keluarga ataupun yang lainnya, mudah-mudahan segera selesai dengan baik. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai yang diharapkan dalam agama Islam atau dalam agama masing-masing ya. Di sini saya hanya akan mengklarifikasi ya, mengklarifikasi atau memberitahukan ya, karena video yang saya masukkan di dalam channel ini sekarang masih campuran ya. Mohon maaf karena sekarang hanya permulaan ya, dan ini untuk mengejar jam tayang. Jadi mohon maaf kepada saudara-saudari sekalian yang dimanapun berada. Jadi yang saya masukkan untuk tahun-tahun pertama ini, bukan tahun-tahun ya, pada tahun pertama ini selama mengejar jam tayang untuk memenuhi permintaan YouTube ya, perusahaan YouTube. Jadi yang sekiranya diminati oleh banyak orang itu yang saya masukkan ya, karena masih membutuhkan target ya, target untuk pertama kali supaya channel ini diterima oleh pihak YouTube. Jadi begitu teman-teman, yang dibutuhkan adalah minimal 4000 jam tayang teman-teman. Jadi itu yang saya kejar, sehingga apapun yang tidak bertentangan dengan agama saya masukkan ke dalam channel ini supaya lebih banyak peminatnya dulu teman-teman. Jadi tujuan pertama, tujuan pokok, tujuan yang asal tetap untuk mengisi channel ini dengan amalan sholawat dan juga ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah amalan juga, yang kedua hikmah ya. Kedua hikmah yang bukan berarti amalan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman sekalian, ini adalah pemberitahuan dari saya sebagai klarifikasi ya. Karena mungkin teman-teman yang sudah menghidupkan atau mengaktifkan tanda loncengnya ya, jadi yang muncul bukan bacaan sholawat, bukan amalan dan sebagainya ya, tapi bisnis dan yang lainnya. Jadi itu tujuan saya teman-teman. Jadi kalau ingin segera normal, maka silahkan tonton channel ini dan sebarkan sebanyak-banyaknya supaya cepat banyak peminatnya, begitu teman-teman. Karena tujuannya memang yang pertama adalah untuk membumikan sholawat, seperti tujuan saya yang pertama kali waktu saya menulis buku Samudra Mutiara Sholawat dan yang lainnya teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk membumikan sholawat ya, untuk membumikan sholawat dan ilmu hikmah yang tentunya tidak bertentangan dengan agama teman-teman. Jadi itu tujuan saya. Maka mohon bantuannya kepada teman-teman saudara-saudari sekalian dimanapun berada, supaya channel ini segera normal ya,
segera normal sesuai tujuan yang pertama kali, maka silahkan dibantu share sebanyak-banyaknya video, bukan videonya ya, ya videonya nggak apa-apa, channel ini yang maksud saya, supaya banyak yang menonton, supaya target 4000 jam tayang itu segera tercapai teman-teman. Jadi itu tujuan saya. Apalagi yang pernah belajar pada saya ya, yang pernah belajar ke saya, baik yang datang langsung ataupun yang jarak jauh teman-teman. Jadi mohon dukungannya, karena dengan diterimanya channel ini, maka insya Allah amal jariah akan semakin banyak ya, akan semakin melebar, akan semakin meluas teman-teman. Karena tujuan saya adalah untuk menjadikan channel ini sebagai amal jariah untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, dan juga untuk saudara-saudari sekalian yang mendukung channel ini ya. Jadi silahkan di-share sebanyak-banyaknya, di-share sebanyak-banyaknya. Jadi minimal setiap orang itu share video atau channel ini untuk satu keluarganya, untuk satu orang, itu minimal. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya, itu pun gratis ya. Jadi dan semua yang menonton video ini jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit. Silahkan tinggalkan subscribe-nya, like-nya, dan komennya ya. Jangan lupa juga hidupkan atau aktifkan tanda loncengnya yang ada di bawah video ini ya. Yang ada di video ada di samping kanan, ada di samping kanan itu ada tanda lonceng. Setelah klik subscribe ya, subscribe-nya diterima, maka tanda loncengnya itu akan muncul 3 tanda lonceng ya. Yang dipilih adalah yang paling atas, supaya setiap saya mengupload video, maka Andalah yang pertama kali menerima kabar tersebut tanpa harus melalui pencarian teman-teman. Jadi itu ya tujuannya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya sengaja untuk merusak channel, tidak teman-teman, tapi hanya untuk mengejar jam tayang dulu. Sebenarnya untuk bisnis dan yang lainnya itu sudah ada channel tersendiri teman-teman, tapi sekarang saya masih satukan karena channel yang pertama kehapus teman-teman. Jadi dulu sudah ada channel yang sudah banyak, tapi terblokir teman-teman, karena ada kesalahan dari saya ya, ada kesalahan yang saya tidak ketahui begitu teman-teman. Karena waktu itu kan jarang muncul. Jadi ada pemberitahuan dari pihak YouTube bahwa supaya memperbaiki ini dan itu, ternyata saya tidak kebaca itu teman-teman. Jadi itu ya, jadi ternyata ada yang salah gitu. Nah, itu seharusnya sudah masuk ya, sudah masuk, tapi karena itu ada kendala, dan itu sebenarnya hanya iseng-iseng saja untuk bisnis ya, untuk bisnis. Tapi yang ini saya khususkan untuk sholawat dan ilmu hikmah teman-teman. Mungkin yang masuk dalam ilmu hikmah adalah ilmu agama dan sebagainya, itu hikmah ya. Karena bukan hanya ilmu hikmah yang dimaksud kesaktian, bukan, tetapi ilmu hikmah itu sangat luas. Yang dimaksud dengan ilmu hikmah itu sangat luas teman-teman. Jadi itu tujuan saya. Maka supaya supaya channel ini cepat normal dan cepat berkembang, maka mohon bantuannya kepada teman-teman sekalian. Insya Allah semua jerih payah kita semuanya akan menjadi amal jariah yang bisa dipetik pahalanya kelak di akhirat, apabila kita beramal atau mengerjakannya ikhlas karena Allah. Atau yang pernah belajar ke saya niat membantu ya, yang tidak pernah belajar juga niat membantu karena Allah, insya Allah menjadi amal jariah. Karena tidak ada sedikit pun niat saya channel ini untuk yang bertentangan dengan agama ya. Jadi semuanya saya prioritaskan untuk kepentingan agama atau umat umum ya, umat, segala umat ya, baik umat Islam ataupun yang lainnya. Karena itu tujuan saya. Yang pertama adalah ingin membumikan sholawat ya,
Karena dengan membumikan sholawat, apabila ada satu orang pun yang mengamalkan dari amalan yang kita bagikan, amalan yang baik kita bagikan, maka minimal kita akan mendapatkan pahala 10 derajat atau 10 pahala, yaitu minimal. Sedangkan normalnya adalah 700 pahala. Nah, sedangkan yang lebih dari itu, yang yang di atasnya lagi, yang lebih sempurna lagi, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi ibaratkan yang Allah contohkan dalam Al-Quran, ibaratkan satu biji yang apabila biji itu ditanam maka akan tumbuh sebanyak 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu berbuah 100 buah. Jadi itu normalnya teman-teman. Jadi maksimalnya hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu menurut Allah dalam Al-Quran. Maka saya mengajak di sini karena memang tujuannya untuk beramal, untuk menjadikan amal jariah. Maka bantu channel saya. Silakan tonton videonya, jangan di skip ya. Dan juga share sebanyak-banyaknya ke keluarga kita, ke teman kita, ataupun ke orang lain. Bisa di share di Facebook, di YouTube, di Instagram, di WA, di Telegram, dan sebagainya. Media yang kita ada di situ, kita share ya. Bantu share, dan bisa diberitahu juga bahwa minta bantuannya ya, karena ini dalam tahap pengembangan teman-teman. Makanya saya campur adukan, karena yang namanya campuran biasanya itu lebih murah teman-teman. Jadi yang namanya murah tentu biasanya lebih banyak pembelinya teman-teman. Jadi itu ya, ibaratkan itu hanya ibarat ya, hanya contoh saja. Jadi tujuan saya mencampur itu hanya untuk menarik ya, hanya untuk menarik pemirsa atau penggemar ya. Jadi yang penggemarnya yang ada yang menggemari bisnis ini, maka saya masukkan bisnis ini. Walaupun saya sendiri tidak bergelut di situ teman-teman. Ada juga yang hobinya begini, maka saya masukkan itu. Jadi karena kalau misalnya ada 10 orang, apalagi 100 orang atau 1000 orang ya yang menyukainya dan semuanya nonton, otomatis kan bisa menambah jam tayang teman-teman. Karena waktunya hanya 1 tahun teman-teman. Jadi waktunya hanya 1 tahun ya. Waktunya hanya 1 tahun. Sedangkan channel ini baru dibuat 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu pun jarang aktif teman-teman. Itu pun jarang aktif karena aktivitas yang sangat padat ya. Jadi mohon maaf kepada saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah tujuan saya, kenapa channel ini saya isi dengan campuran ya, dengan campur sari, karena tujuannya hanya untuk mengejar jam tayang pertama kali. Tapi insya Allah setelah mohon doanya, setelah channel ini diterima, sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi, maka insya Allah tidak akan dicampur lagi teman-teman. Akan saya pisahkan. Yang bisnis saya buatkan channel bisnis, saya letakkan di situ supaya semuanya yang hobi bisnis supaya bisa membuka channel itu. Jadi itu teman-teman. Jadi mohon bantuannya ya. Silakan share sebanyak-banyaknya yang sekiranya bermanfaat ya, yang sekiranya bermanfaat, yaitu yang pasti sholawat ya. Yang pasti sholawat itu sangat bermanfaat. Kemudian mungkin ada doa-doa atau atau kabar-kabar yang saya ceritakan di YouTube atau di video, itu yang bermanfaat bisa di-share juga. Untuk tujuannya untuk memperkenalkan channel saya dan sekaligus membumikan channel saya karena itu adalah salah satu kendaraan dari kita semua untuk membumikan sholawat nantinya ya, membumikan sholawat dan juga yang lainnya teman-teman. Jadi mohon bantuannya, terutama kepada anggota grup yang saya asuh ya, grup yang saya asuh baik
grup jagat sholawat dan fadilahnya, grup ilmu hikmah, grup grup besar ilmu hikmah, dan yang lainnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa menyimak ya, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik dan bisa mendukung karena Allah ya. Untuk masalah sering salah saya baik dalam pengucapan ataupun dalam yang lainnya, saya mohon maaf karena itulah keadaan saya yang sekarang. Dulunya saya bukan menyombongkan diri teman-teman, dulunya saya orang yang cerdas sebelum kecelakaan, tapi karena saya pernah kecelakaan ditabrak mobil ya, sudah saya ceritakan waktu saya memperkenalkan diri ya. Nah setelah itu saya jadi pelupa teman-teman. Kadang-kadang waktu saya membaca surat Al-Fatihah pun kadang-kadang saya langsung lupa terusannya ini apa. Saya kadang-kadang begitu teman-teman. Jadi walaupun saya masih memegang mushaf misalnya, kadang-kadang terputus ingatan. Nah, jadi saya lupa saya sampai di mana tadi yang saya baca. Kadang-kadang begitu teman-teman, tapi tidak selalu begitu. Kalau datang normalnya alhamdulillah normal biasa teman-teman. Nah, jadi karena di kepala ini kan di sini masih ada bekas ya, bukan benjol sih, tapi malah masuk ke dalam ya, karena ditabrak mobil dari gang keluar, saya terpental, dan alhamdulillah waktu itu jatuhnya pas di tengah-tengah aspal ya, dan di depan saya jaraknya sekitar ada setengah meter truk yang berlawanan arah. Jadi saya pas jatuh di depan truk tersebut, tapi karena saya masih sadar waktu terpental, saya hanya pasrahkan kepada Allah, karena supir truk manusia maksudnya itu ada yang mengendalikan yaitu Allah. Dengan izin Allah, menurut saksi-saksi memang langsung berhenti sekaligus di depan saya teman-teman. Jadi itu yang membuat salah satu saya selamat. Tapi saya pingsan dari jam setengah 4 sore sampai jam 10 malam saya masuk rumah sakit. Waktu itu nggak sadar teman-teman, nggak sadar. Nah, jadi setelah sadar saya langsung minta pulang karena kasihan orang yang nabrak saya teman-teman, karena orangnya sangat bertanggung jawab. Dan alhamdulillahnya saya langsung mengajak keluar, walaupun menurut dokter minimal harus 2 hari 2 malam saya di rumah sakit. Tapi saya nggak mau teman-teman, karena hanya satu yang ada dalam hati saya, yaitu kasihan orang yang nabrak saya, karena bukan sengaja teman-teman, bukan sengaja ya. Nah, jadi setelah saya pulang kampung, ada sebagian orang mengatakan, kenapa kamu nggak selesaikan, kamu bodoh katanya, seharusnya kamu nuntut ini. Saya nggak mau, karena orang yang nabrak saya itu bukan disengaja, tapi karena betul-betul kecelakaan. Dan alhamdulillahnya setelah saya pulang, saya mengetahui orangnya hanya supir angkot teman-teman, hanya supir angkot, dan anaknya yang ada di pesantren itu waktu itu kalau nggak salah ada 3 orang ya. Jadi hanya cukup untuk mengirim anaknya yang di pesantren. Nah itu teman-teman. Jadi saya di rumah sakit nggak sampai sembuh betul, tapi karena merasa kasihan, karena saya manusia, otomatis kan harus mempunyai pri kemanusiaan teman-teman. Jadi itu kecuali memang orang sengaja, atau atau ugal-ugalan ya. Kalau orang itu nggak keluar dari gang, tapi karena di depan gang itu ada mobil yang diparkir, otomatis saya yang dari arah timur tidak kelihatan teman-teman. Jadi nggak kelihatan karena pas di belakang mobil yang diparkir di depan gang yang ada di sampingnya. Jadi mobil ini langsung keluar dari gang, keluar mundur teman, mundur. Jadi saya dari arah timur ke barat, dia yang mundur langsung dari arah barat ke timur gitu teman-teman, karena untuk menuju ke arah barat juga. Jadi mundurnya ke arah timur teman-teman, karena memang waktu kan gang kecil, jadi di dalam nggak bisa muter teman-teman. Jadi harus mundur, kalau mau keluar harus mundur, karena masuknya kan maju, jadi keluarnya harus mundur begitu teman-teman. Jadi nggak kelihatan, bukan disengaja. Kalau misalnya disengaja ya pasti saya tuntut teman-teman, tapi karena nggak sengaja, jadi saya
saya maafkan dan orangnya sangat baik sekali teman-teman. Jadi itu ya, mohon maaf saya cerita sedikit ya. Itu saya cerita sedikit, mohon maaf karena mungkin ada yang ada yang merasa heran kok ngomongnya atau bicaranya sering terputus atau sering lupa. Iya itu teman-teman, jadi kendalanya itu. Jadi walaupun saya memegang tulisan atau bacaan, kadang-kadang memang tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang gitu. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi itu mohon maaf teman-teman. Yang pertama, karena isi channel ini bercampur aduk ya. Si channel ini dicampur aduk, itu tujuannya. Jadi kalau ingin normal maka cepat-cepat dibantu dengan cara di-share sebanyak-banyaknya, minta bantuan kawan, teman, tetangga, keluarga dan sebagainya. Jadi itu teman-teman. Mungkin sudah cukup pemberitahuan atau klarifikasi dari saya. Klarifikasi bukan untuk yang lainnya, bukan ya, tapi hanya pemberitahuan tentang channel ini yang berisi campuran, agar tidak ragu, agar bisa paham, agar semuanya bisa membantu karena Allah ya, karena Allah. Karena tujuannya insya Allah, karena tujuannya memang untuk kebaikan. Jadi semua yang membantu insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala karena Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, minimal akan mendapatkan 10 pahala teman-teman. Bukan 1 tapi 10 pahala, itu minimal. Normalnya adalah 700 pahala. Untuk keterangannya bisa dibaca di dalam hadis-hadis dan juga Al-Quran teman-teman, supaya tidak tidak menyangka saya hanya omong kosong atau membuat-buat teman-teman. Jadi semuanya ada dasarnya, Insya Allah nanti saya ceritakan kisah perjalanan saya, dan mulai dari kecil saya dan guru-guru saya, insya Allah nanti akan saya ceritakan di channel ini juga ya, insya Allah di lain waktu. Mohon doanya dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan semuanya kita dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dijauhkan dari dosa-dosa besar, dan diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Yang mendukung saya, semoga semuanya diselamatkan oleh Allah. Semuanya diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat ya Allah. Mudah-mudahan yang mendukung saya karena Allah ya, jangan ikuti saya apabila ada bertentangan dengan agama ya, dengan agama. Jadi yang mendukung saya, yang mendukung kemajuan untuk channel saya dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan rezeki, diberi keluasan rezeki oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, diberikan manfaat zahir batinnya untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Itu ucapan saya yang biasa saya ucapkan ketika ada orang yang menerima ijazah dari saya teman-teman, baik yang datang ataupun lewat telepon teman-teman. Jadi itu ya. Nah, jadi intinya kita ini adalah bermanfaat ya. Intinya kita adalah bermanfaat. Yang pertama bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian bermanfaat untuk orang lain teman-teman. Bermanfaat untuk diri sendiri artinya kita bisa membawa diri kita menuju ridho Allah. Itu yang untuk diri sendiri. Sedangkan untuk orang lain ya seperti itu juga. Nah, untuk bisa membantu orang lain dan sebagainya teman-teman. Yang penting jangan membantu dalam hal kejahatan. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Tetapi jangan tolong menolong atas perbuatan jahat dan permusuhan teman-teman. Nah, jadi itu ya tujuannya. Mungkin saya akhiri sampai di sini karena sudah dari tadi saya mengatakan cukup ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.